Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, di sini masih tentang para pembenci Pak Jokowi yang menuntut ijazah aslinya Pak Jokowi. Masih keluar-keluar sampai sekarang, ya kan, guys? Ya, kalian tahu sendiri lah ya, kelompok-kelompok Egy Sujana, ya kan? Dari dulu sampai sekarang ternyata masih pengen melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden lagi, ya kan? Waduh, parah. Mereka ini hanyalah ya mengungkit-ungkit hal ini lagi untuk membuat gaduh sebenarnya, ya kan, guys. Tapi mari kita lihat apa pendapat netizen. Ini dia videonya. Pak Jokowi masih aja dituduh-tuduh ijazahnya palsu sama orang-orang tolol itu, ya. Biarin aja, ya. Mereka bertahun-tahun sakit hati mereka dan otak mereka tidak digunakan. Kenapa saya bilang begitu? Satu, Ya. otaknya kenapa nggak digunakan? Karena Pak Jokowi sudah dilantik dari 2014 sampai dengan 2019, ya. Bahkan Menteri Pendidikannya dulu si Anies, Mendikbudnya, ya. Apa nggak ngecek itu ijazahnya? Nah, itu yang kemudian yang kedua, biarkan saja orang-orang itu ngurusin ijazah Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan lain-lain terus kita membangun bangsa, terus kita membangun sumber daya manusia Indonesia itu menjadi hebat, ya kan? Makan bergizi gratis terus mencapai targetnya sampai dengan 82 juta, negara Indonesia makmur. Sementara biarkan mereka mengurusi ijazah palsu, ya. Sementara pendukung Pak Jokowi hari demi hari semakin banyak, ya, semakin banyak orang yang sadar, oh ternyata mereka hanya berdasarkan kebencian semata dan tidak ada kejelasannya kebencian mereka ini, ya. Framing mereka tidak punya landasan yang kuat dan tidak memiliki akal sehat sama sekali, ya. Jadi biarkan saja mereka mengurusi itu. Pak Prabowo, Pak Jokowi mengurusi bangsa mungkin sampai 20 tahun. Biar nyonyor mereka semua. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Tuh di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Bentar lagi mau maghrib. Jadi saya udah buktikan dua alat bukti yang kuat. Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Juga saya ingatkan saudaraku, sahabatku, kalau masih mau disebut sahabat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Anda punya otoritas. Allah kasih otoritas sama Anda Presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di sekarang ini dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlu bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. 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 Selamat beri hidayah kepada kalian semua baru benar, ya kan? SD, SMP, SMA itu semuanya nggak ada. Pak Egy Sujana. Semakin tua tuh kok perilakunya kayak anak-anak gitu loh. Kok pemikiran Bapak tuh sempit. Kayak tidak ada tempat untuk menyampaikan ekspresi. Sampai sekarang Bapak membicarakan ijazah Pak Jokowi. Apakah tidak ada topik lain, Pak? Bapak ini dendamnya sampai sejauh mana gitu loh. Kok kebencian Bapak sampai sekarang tidak pernah terselesaikan? Iya ya. Indonesia tahu kok udah lama. Jokowi itu orang baik. Janganlah Bapak memfitnah bahwa Pak Jokowi itu adalah orang jahat. Kami tidak terima, Pak. Bapak bilang ijazah Pak Jokowi tidak ada. Apa urusannya Bapak dengan ijazahnya Pak Jokowi? Tidak ada urusan Bapak dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bapak itu seharusnya memperbaiki diri dan akhlak. Umur sudah semakin tua. Takutnya nanti maaf kata dipanggil yang Maha Kuasa. Sudah bawa tanah, Pak, Bapak tuh. Seharusnya Bapak tuh sadar diri, berpikir ke depan gimana. Bukannya berperilaku kayak anak-anak seperti ini. Malu kami melihat Bapak tuh, malu. Sudah bawa tanah, bukan berperilaku baik, malah bertambah jahat. Memalukan banget. Saya pernah jadi ketua KPU DKI
di mana tahun 2012 saya turut menerima Ke KPU langsung DKI berkas ya? pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengklarifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kekacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia benar gaduh. Pak, benar. Jadi Ya. Bambang Tri dan kawan-kawan Setuju. sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Kita harapkan ya kita diterima dan jangan lari ke gorong-gorong dong, gitu ya. Kelompok orang yang mempunyai penyakit hati permanen kepada Bapak Joko Widodo. Hati permanen. Ini Bapak ini yang selalu berteriak tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Sekarang membuat strategi baru, ya. Oh, strategi Mereka ini kan baru udah ya. bolak-balik nih menuntut Pak Jokowi ke pengadilan masalah ijazah palsu, tapi mereka tak punya bukti. Nah, Melaporkan Pak Jokowi ke Mabes Polri, tapi tak ada bukti. Sekarang mereka mau buat strategi baru untuk meyakinkan masyarakat, ya kan, bahwasanya mereka benar. Katanya mereka mau menggeruduk UGM tanggal 15 April, ya, dengan dalil halal bil halal. Mereka ingin meminta pihak UGM ya untuk menunjukkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Meminta UGM, ya kan, menyatakan bahwasanya benar Jokowi ya pernah kuliah di UGM dan mendapatkan gelar insinyur di sana. Tapi nggak cuma itu. Tanggal 16 ya, besoknya mereka akan pergi ke rumah Pak Jokowi ke Solo. Mereka bilang kan, mereka langsung ke rumah Pak Jokowi. Dia bilang kan karena Jokowi ini kan orangnya kan terbuka menerima tamu-tamu. Banyak tuh berita-beritanya, konten-konten nerima tamu. Dia bilang, nah kita ingin bertamu gitu. Ya, terus kata dia, harapan kita diterima, jangan lari ke gorong-gorong. oh. Dulu lari ke gorong-gorong, sekarang lari lagi ke gorong-gorong. Pak, kau kalau mau bertamu ke rumah orang, ya setidaknya buang penyakit penyakit iri hati dengki cemburu kau. Kau mau bertamu ke rumah orang, habis itu kau bicarakan jangan lari ke gorong-gorong, merendahkan orang yang mau kau datangi. Kau bukan mau bertamu, Pak, mau cari ribut. Dia bilang terima dong, ini kan sudah halal bil halal. Tamu yang diterima di rumah Jokowi itu adalah orang-orang baik, bukan manusia sampah yang mempunyai penyakit hati. Ya. Lagipun kau bertamu ke rumah orang, habis itu kau bertamu ke rumah Pak Jokowi, ya, kau bawa satu kompi, terus kau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Memangnya kau siapa? Hak apa kau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya? Ya nggak logika aja. Bertamu ke rumah orang, minta orang tunjukkan ijazah aslinya. Katanya dalam rangka halal bil halal. Kalau halal bil halal, ya seharusnya kau tuh datang ke rumah Pak Jokowi itu minta maaf atas fitnahan kau selama ini. Bukan minta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Kau tak punya hak. Kalian ini kan segerombolan orang yang hanya menginginkan Indonesia ini ribut. Kenapa selalu Jokowi yang kalian serang? Karena kalian takut 2029 nanti, ya, kalian takut orang yang kalian usung kalah dengan orang yang diusung oleh Joko Widodo. Jadi ribut teruslah kalian buat Indonesia ini, ya, dengan berita-berita sampah.
Nanti kan seandainya Pak Jokowi tidak mau menerima kalian sebagai tamu di rumahnya, oh kalian gorenglah ke masyarakat, kalian hasut masyarakat, kalian bilang Jokowi tidak mau menerima kami menjadi tamu di rumahnya karena Jokowi memang betul mempunyai ijazah palsu. Buktinya Jokowi tidak berani ya menerima kami sebagai tamu, menunjukkan ijazahnya kepada kami. Kalau orang-orang pembenci gitu Pak Jokowi ya, segerombolan orang bengak pengikut kalian ini, ya percayalah dia. Aneh kan? Ada orang bertamu ke rumah kita tahu dia pembenci kita. Habis itu ya dia datang, mana ijazah asli kau? Itu kau mau bukan bertamu, mau nyari ribut, mending kita usir. Mau ngapain kau bertamu ke rumah Pak Jokowi? Jangan terima Pak, buang-buang air aja Pak, buang-buang air minum. Ya, nggak perlu diterima Pak. Biarkan mereka penasaran sampai ajal menjemput. Ya penasaran apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Biar dia mati penasaran. Gentayangan. UGM sudah menyatakan keaslian ijazah Jokowi, KPU sudah. Jadi siapa lagi yang mau kalian percaya? Kalian tuntut di pengadilan pun kalian tak punya bukti. Kok ada manusia kayak kalian gini? Apalagi udah umur pun udah maghrib. Yang dipikirkan cuma Jokowi. Pak, mending kau ya pikirkan aja keluarga kau. Gak usah mikirkan Pak Jokowi. Ya, Jokowi nggak mungkin jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden kalau ijazahnya palsu. Rakyat Indonesia pun tahu itu. Jadi berhentilah buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Buat Bapak Joko Widodo, jangan pernah mau menerima tamu ya, gerombolan sampah-sampah yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini di rumah Bapak. Nggak perlu diterima Pak. Ini cuma membuat kegaduhan, bukan mau nyari kebaikan. Ya, Egy Sujana dan kelompok-kelompok para sakit hati yang dari dulu mengejar-ngejar ijazah aslinya Pak Jokowi, ingin bertamu menggeruduk rumah Pak Jokowi, ya katanya halal bihalal, tapi di sisi lain ya ingin meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ya kan guys. Aduh, sampai kapan ya kan? Sudah hampir berapa tahun nih ya mereka sakit hati ya kan guys. Ya, umur sudah maghrib gitu. Kata Mbak ini ya kan. Masih saja mengurusi Pak Jokowi, ngurusi ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah asli Pak Jokowi. Sampai kapan? Siapa sih yang menunggangi mereka ataupun yang menyuruh mereka ya, yang membiayai mereka? Yang sampai sekarang ini tidak henti-hentinya ya tuntut ijazah asli Pak Jokowi. Padahal sudah mantan ketua KPU di Jakarta ya kan mengakui sudah memeriksa ya, udah jelas itu asli ya. Dan ada teman-teman Pak Jokowi juga, teman kuliah Pak Jokowi di UGM juga datang ya kan, bahwa Pak Jokowi lah teman kuliahnya ya kan, apalagi sebenarnya ya kan. Tapi itulah ya, para membenci, para sakit hati nggak bakalan puas hati. Misalkan Pak Jokowi keluarkan ya kan, ini ijazahku, kamu bilang apa misalkan gitu ya kan Pak Jokowi, pasti ada aja ya kan. Ini lain, berbeda dengan yang di media sosial, pasti mereka bilang gitu ya kan. Pokoknya udahlah ya kan, jangan didengerin lah ya Pak Jokowi, ngabis-habisin waktu ya kan. Biarin aja mereka ini geruduk UGM, Universitas Gadjah Mada ya kan. Biarin aja ya kan. Tapi ya udahlah ya kan, apapun lah ya guys, kita walaupun mereka keluar sedemikian rupa, apapun yang mereka keluarkan, sebarkan berita bohongnya, tuduh Jokowi macam-macam, kita sebagai pencinta Pak Jokowi nggak bakalan percaya. Jadi kalian bisa dibilang buang-buang waktu aja, kita sudah nggak bakalan percaya pada mulut-mulut kalian. Yang percaya mungkin pengikut-pengikut kalian aja, udah itu aja. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian tentang para pembenci ataupun para ya gimana ya, sampah-sampah ini ya kan. Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.